adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk menstimulus, ya, menggerakkan perekonomian di tengah kondisi pandemi saat ini. Ya. Kita tahu bahwasanya di tengah pandemi saat ini, konsumsi masyarakat itu turun sangat drastis, ya, dan itu yang kemudian menyebabkan kondisi perekonomian kita itu mengalami resesi. Ya. Pertumbuhan ekonomi kita kan kita pahami sangat bergantung kepada dua hal yang utamanya, konsumsi dan investasi. Dan konsumsi dan investasi ini sendiri ya saling berkait. Ya. Ketika terjadi pandemi, kegiatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat terbatasi, konsumsi kita turun sangat drastis. Ya. Dan karena konsumsi kita turun sangat drastis, sangat wajar juga kalau kemudian investasi juga menjadi tertahan. Ya. Karena bagaimanapun juga pengusaha melakukan investasi pasti akan melihat dari konsumsinya masyarakat. Ketika masyarakat tidak melakukan konsumsi, ya otomatis pengusaha juga akan menghentikan investasi. Jadi untuk menstimulus perekonomian, mendorong perekonomian, yang dilakukan pertama ya tentunya adalah bagaimana kita bisa menggerakkan kembali konsumsi. Oke. Nah untuk itu, untuk mendorong konsumsi ini, pemerintah nampaknya sangat paham bahwasanya persoalannya tidak semata daya beli, ya, karena konsumsi kita itu digerakkan oleh kelompok bawah, kelompok menengah atas. Ya. Nah kelompok menengah atas ini sebenarnya masih punya daya beli, mereka masih punya uang, masih memiliki pendapatan. Tetapi mereka menahan konsumsinya. Nah, indikatornya ya seperti kita ketahui adalah dana masyarakat di perbankan itu meningkat. Ya. Itu dikarenakan memang dua kelompok ini, ya, kelompok Oke. menengah atas ini Pak Peter, menahan konsumsi, di sisi lain juga investor juga menahan investasi. oke, kalau untuk pemerintah sendiri Ya, Mbak Mari. insentifnya akan seperti apa nih Pak Peter? Karena kan yang dipotong adalah PPN ya, PPN pajak begitu ya, tax, dan juga DP-nya sampai 0%. Nah ini akan seperti apa nih Anda melihat untuk pemerintahnya sendiri? Karena pajak pertama nilainya yang akan dipotong khususnya untuk rumah di bawah 2 miliar rupiah. Anda melihatnya seperti apa Pak? Ya terkesannya memang ini akan menyebabkan pemerintah akan mengalami penurunan penerimaan khususnya dari PPN. Ya. Betul. Tetapi ya PPN itu kan akan tercipta ketika pembeliannya itu terjadi, Mbak. Kalau di tengah pandemi ini pembelian rumahnya nggak terjadi, ya otomatis ya PPN-nya nggak jalan kan. PPN itu pajak itu muncul dari aktivitas ekonomi. Ya, jadi walaupun PPN-nya besar, ya, tarifnya besar, tetapi kalau tidak ada transaksinya, PPN tidak terwujud, ya, tidak ada penerimaan PPN-nya. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah adalah membebaskan PPN, tetapi mendorong aktivitas ekonominya. PPN untuk rumahnya memang akan karena nol, ya tidak ada penerimaan. Tetapi dari aktivitas ini maka akan terjadi kan dari pelonggaran ini akan terjadi aktivitas, ya, akan mendorong para pengembang untuk melaksanakan, untuk membangun rumahannya, dan itu artinya akan mendorong menciptakan aktivitas ekonomi. Ya. Ya mereka akan beli semen, mereka akan ya, dan aktivitas itu akan ada gaji kepada pekerja dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas itu yang kemudian akan mendorong munculnya pajak. Ya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.